Interaksi seluruh komponen ekosistem bumi pada awalnya merupakan hubungan yang selaras, seimbang dan serasi, satu nafas, satu jiwa, dan dipenuhi nilai respek antar sesama makhluk hidup, juga dengan lingkungannya yang harmonis. Kini, banyak tempat di bumi kita yang telah berubah. Manusia dengan akal dan pikirannya berusaha menjadi penguasa tunggal di atas bumi, memonopoli dan merusak keseimbangan lingkungan. Namun dari ironi dinamika perubahan ekosistem tersebut, terdapat satu dari sedikit alam Indonesia yang masih terjaga kealamiannya. Ialah Taman Nasional Ujung Kulon. Terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak kurang lebih 300 km dari ibu kota Indonesia, Jakarta. Tanpa campur tangan manusia, ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon masih sangat terjaga. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1820, keanekaragaman tumbuhan dan satwa di Taman Nasional Ujung Kulon mulai dikenal oleh para pakar botani Belanda dan Inggris. Salah satu satwa liar yang terkenal yang hidup di kawasan ini adalah badak berjula satu, Rhinoceros sondaicus. Diperkirakan populasi dari badak Jawa saat ini hanya berkisar 50 hingga 60 ekor. Badak Jawa adalah salah satu dari 10 jenis satwa yang ada di dunia ini yang paling terancam punah. Kawasan hutan Ujung Kulon pertama kali dideklarasikan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 ketika ada Kongres Taman Nasional Sedunia ketiga di Bali. Kawasan Ujung Kulon dikelola mengikuti prinsip dan organisasi Taman Nasional hingga akhirnya kawasan hutan tersebut secara resmi pada tahun 1992 ditetapkan sebagai Taman Nasional Ujung Kulon. Pada tahun yang sama, organisasi dunia UNESCO memberikan penghargaan kepada Taman Nasional Ujung Kulon sebagai World Heritage Site. Kawasan darat Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas 78.619 hektar yang mencakup wilayah Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Panaitan, Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Gunung Honje. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon bagian timur didominasi oleh deretan pegunungan Honje. Sebagian daerah Gunung Honje merupakan kawasan pemukiman penduduk yang dalam kesehariannya memanfaatkan sumber daya alam sekitar sebagai mata pencahariannya. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan ini memeluk agama Islam. Mayoritas masyarakat berasal dari suku Sunda dan Banten. Adat istiadat masyarakat setempat mengajarkan untuk hidup selaras antara manusia dengan lingkungannya. Dengan statusnya yang sangat kritis, badak Jawa merupakan mamalia terlangka di bumi. Kawasan Semenanjung Ujung Kulon saat ini merupakan habitat terpenting dari badak Jawa. Kawasan ini juga merupakan satu-satunya tempat di bumi di mana badak Jawa mampu berkembang biak secara alami pada 2 dekade terakhir ini, berkat hutan hujan dataran rendah, padang rumput, dan mangrove yang terdapat di kawasan ini. Badak menjatuhkan pohon muda untuk mencapai makanannya dan mengambilnya dengan bibir atasnya yang dapat menggenggam. Badak Jawa diperkirakan mengkonsumsi 50 kg makanan per hari. Seperti badak Sumatera, badak ini juga memerlukan garam untuk makanannya. Sumber mineral umumnya tidak terdapat di Ujung Kulon. Sebagai gantinya, badak Jawa meminum air laut untuk mengganti nutrisi yang sama seperti garam.
Semenanjung Ujung Kulon terdiri dari hutan pasang surut yang diwakili oleh tanaman nipah. Nipah merupakan fosil dari serbuk sari palma yang diketahui telah terbentuk sekitar 70 juta tahun silam. Selain itu, juga terdapat hutan hujan tropika dataran rendah dan hutan bakau. Ekosistem yang ada di wilayah ini masih terjaga dan sangat alami. Komponen-komponen faktor abiotik dan faktor biotik berperan sesuai dengan kondisi keseimbangannya masing-masing. Hal tersebut tidak lepas dari peran aktif Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan masyarakat setempat dalam meningkatkan upaya perlindungan hutan dan sekaligus memantapkan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di Semenanjung Ujung Kulon terdapat padang pengembalaan Cidaon seluas 9 hektar. Ini adalah salah satu di samping padang pengembalaan lainnya di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu Kalejetan, Cibunar, Nyiur, dan Cigenter. Padang ini menjadi tempat berkumpulnya banteng dan burung merak hijau untuk mencari makan dan berjemur. Di kawasan ini terdapat aneka biji-bijian, pucuk rumput, dan dedaunan yang merupakan pakan dari burung merak hijau. Pada musim kawin, merak jantan memamerkan bulu ekornya di depan burung betina untuk menarik perhatian sang betina. Salah satu kawasan pulau yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon adalah Kepulauan Handelem. Kepulauan ini terdiri dari Pulau Handelem Besar, Pulau Handelem Kecil, Pulau Kalong, Pulau Boboko, dan Pulau Rengit. Sepanjang pesisir Kepulauan Handelem dipenuhi oleh hutan bakau. Hutan ini ditumbuhi pohon cantigi yang tumbuh di sepanjang pantai. Ekosistem hutan bakau bersifat khas. Hal ini disebabkan karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya aerasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur pengenangan oleh pasang surut air laut. Akar mangrove juga terlihat di pantai Pulau Handelem. Akar ini menjalar ke atas dan biasa disebut akar nafas. Memasuki hutan hujan tropis, terdapat beraneka ragam flora, salah satunya adalah pohon nyamplung. Pohon besar ini berbuah kecil-kecil dan merupakan makanan bagi burung-burung di kawasan tersebut. Selain itu, terdapat jamur Ganoderma yang tumbuh pada pohon yang telah mati. Jamur jenis ini dapat digunakan sebagai obat berbagai macam penyakit. Di pulau ini terdapat juga penginapan yang diperuntukkan untuk para turis dan para peneliti. Hutan mangrove yang terdapat di wilayah ini, terutama di wilayah Cikabembem, merupakan lokasi terbaik untuk pengamatan mangrove beserta kehidupan liarnya. Tak jauh dari Pulau Handelem, terdapat Sungai Cigenter yang merupakan habitat dari ular sanca, buaya muara laut, banteng, dan berbagai jenis burung. Untuk menyusuri kawasan ini hanya bisa menggunakan perahu kano. Aliran sungai yang tenang ditambah dengan banyaknya kicauan burung semakin membuat suasana sungai ini semakin liar namun alami. Karena banyaknya ketersediaan air di sungai ini, maka tidak heran terdapat banyak ular sanca di ranting pohon sepanjang sungai ini. Sungai Cigenter membelah sejauh 3 km ke dalam hutan Cigenter yang merupakan habitat utama badak Jawa. Salah satu upaya Taman Nasional Ujung Kulon dalam konservasi badak Jawa di hutan ini adalah dengan memperluas padang pengembalaan banteng Jawa yang sekarang telah mencapai 6 hektar. Langkah ini digunakan untuk mengurangi kompetisi memperebutkan lahan dan makanan antara banteng dengan badak Jawa. Pulau lain yang terdapat di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon adalah Pulau Pecang. Lokasinya yang berada di antara Selat Sunda dan Samudra Hindia menjadikan pulau ini dianugerahi pantai yang tenang dengan pasir putih yang indah. Laut di sini merupakan habitat terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang beraneka ragam. Eksotika keindahan flora dan faunanya menjadikan pulau ini sebagai tempat wisata edukasi alam.
Pulau ini memiliki luas sekitar 450 hektar dan mempunyai sumber air tawar yang abadi. Keragaman fauna di pulau ini diwakili oleh rusa, babi hutan, biawak, elang laut, burung rangkong, dan monyet ekor panjang. Kawanan hewan-hewan ini cukup jinak untuk berinteraksi dengan manusia. Populasi hewan-hewan ini terjaga dengan baik dikarenakan sedikitnya predator di Pulau Pecang ini. Kondisi geografisnya berbentuk dataran rendah dengan vegetasi primer yang luas, di mana terdapat campuran pohon-pohon dengan umur pertumbuhan berbeda dan tanah berumput dengan semak-semak belukar. Karena hal itulah, pulau ini menjadi surga bagi hewan-hewan tersebut. Pada tahun 1883, sebagaimana hampir semua kawasan Ujung Kulon, Pulau Pecang juga tidak luput dari hantaman tsunami akibat letusan Gunung Krakatau. Hampir tidak ada flora dan fauna yang tersisa akibat dampak dari tsunami tersebut. Hutan di Pulau Pecang telah mengalami sebuah suksesi sempurna. Satu-satunya pohon yang masih bisa bertahan adalah pohon kiara ini. Umurnya diperkirakan telah mencapai 1 abad lebih dan diameternya lebih dari lingkaran manusia sebanyak 30 orang dewasa. Pohon kiara atau biasa disebut dengan pohon pencekik adalah pohon yang mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya. Buah kiara dari pohon ini dibawa oleh burung dan primata, kemudian dijatuhkan pada pohon induknya. Seiring berjalannya waktu, biji buah kiara ini tumbuh di batang pohon di mana ia berada. Pohon kiara memiliki akar yang menjalar dari atas ke bawah sampai menyentuh tanah, yang nantinya akar tersebut akan terus membesar dan pada akhirnya pohon induknya akan mati dan habis tergantikan oleh pohon kiara. Salah satu kawasan laut yang sangat indah di Pulau Pecang adalah Karang Copong yang mempunyai arti karang yang berlubang. Lokasi karang ini terletak di ujung utara Pulau Pecang. Karang ini telah mati yang terbentuk karena karang terkikis terus-menerus akibat hempasan gelombang ombak dari Samudra Hindia, sehingga menyebabkan karang ini berlubang secara alami. Lokasi ini seringkali digunakan sebagai tempat diving, tetapi hanya untuk level yang tinggi dan berbahaya. Pilihan lokasi untuk snorkeling di Pulau Pecang dibagi berdasarkan level kedalamannya yang tersedia di sepanjang pantai. Untuk menyelam dengan alat selam, lokasinya terdapat di laut bagian barat Pulau Pecang. Jenis ikan yang sering ditemui di laut Pulau Pecang adalah ikan kupu-kupu, ikan bidadari, ikan badut, ikan singa, dan ikan kakak tua. Kondisi terumbu karang ini masih terjaga sangat alami dengan dikelola secara intensif oleh Taman Nasional Ujung Kulon. Pada titik ujung paling barat dari Pulau Jawa, terdapat sebuah menara mercusuar yang difungsikan sebagai penunjuk arah. Kawasan ini dinamakan Tanjung Layar yang merupakan jalan masuk dari Samudra Hindia ke Selat Sunda. Dahulu kala, pemerintah Hindia Belanda merencanakan membangun sebuah pelabuhan laut di kawasan ini. Namun karena wabah malaria, rencana itu urung dilakukan. Hingga akhirnya, sampai saat ini, lokasi ini masih terjaga sangat alami. Alam dan manusia sampai kapanpun tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki peran dan fungsinya tersendiri. Manusia seharusnya hidup bersinergi dengan alam dan menciptakan hubungan mutualisme antar keduanya, sehingga keberlangsungan hidup keduanya dapat terjaga dengan harmonis dan penuh dengan nilai respek.